Pria ini meninggal dengan rahang yang terlepas setelah mengkonsumsi 1.400 botol air radioaktif. Halo semuanya, perkenalkan aku Indah Kurnia. Kali ini aku akan cerita tentang kasus yang mungkin bisa dijadikan pelajaran bagi kita semua. Jadi, ini dia ceritanya. Ebenezer McBurney Byers lahir pada tanggal 12 April tahun 1880. Ia adalah anak seorang industrialis yang kaya raya bernama Alexander Byers yang memiliki dan mendirikan perusahaan besi Girard. Harta kekayaan keluarganya bisa memberikannya kenyamanan, pendidikan yang mahal, dan juga pendidikan golf yang membuatnya bisa berkompetisi di salah satu turnamen amatir di Amerika Serikat pada tahun 1906. Eben memenangkan salah satu kejuaraan amatir golf, namun belum sempat untuk melanjutkan karirnya. Eben mendapat warisan bisnis logam dari ayahnya dan menjadi ketua di perusahaan tersebut. Eben memperoleh banyak uang lebih yang dari ia harapkan. Dengan begitu, ia mulai membeli properti besar dan mewah di seluruh Amerika serta membeli kandang pacuan kuda di berbagai negara. Dengan kata sederhana, Eben adalah contoh sosok yang dapat membuat semua orang iri dengan kehidupan sederhananya. Namun, dengan semua kesempurnaan hidupnya, siapa sangka Eben Byers mengalami kematian yang tragis. Inilah kisah Eben Byers. Pada tahun 1927, Eben Byers sedang dalam perjalanan pulang setelah menghadiri pertandingan sepak bola tahunan Yale Harvard yang diadakan di Harvard University. Perjalanan kereta kira-kira memakan waktu 12 jam, jadi Eben membeli tiket yang sangat mahal agar dia bisa tidur di ranjang susun. Ketika kereta tiba-tiba berhenti, Eben yang sedang tidur di ranjang atas terguling dan jatuh ke lantai dan mendarat tepat di bahu dan lengannya. Tetapi meskipun sakit, dia bisa merangkak kembali ke tempat tidur dan melanjutkan tidur selama sisa perjalanan. Sesampainya di rumah, Eben pergi menemui terapis fisiknya, yaitu Dr. Carlos C. Mayer, karena merasa sakit di lengannya yang belum juga hilang. Dr. Charles memutuskan untuk menulis resep tonik kesehatan jenis baru yang baru-baru ini laku keras di pasaran dan biasanya hanya disediakan untuk orang-orang kaya seperti Eben. Tonik kesehatan yang diresepkan oleh dokter tersebut adalah Raditor, yaitu air yang dicampur dengan unsur kimia yang disebut radium. Eben Byers meminum Raditor dosis pertamanya, yaitu 1 sendok kecil, dan merasakan gelombang energi di dalam tubuhnya. Bukan hanya sakitnya yang hilang, tubuhnya juga terasa luar biasa. Eben yang percaya karena merasakan efek positif langsung memutuskan untuk mengkonsumsi 3 botol Raditor sehari, yaitu 3 kali lipat dari dosis yang dianjurkan. Lengannya tidak hanya menjadi lebih baik, tapi dia mengalami kembalinya kejantanan laki-lakinya yang membuat dia terkenal di masa Harvardnya dan dijuluki sebagai kakek seksi. Eben tidak hanya menjadi pengguna yang antusias, tetapi juga menjadi pendukung garis keras Raditor. Dia mulai mengirimkan kotak tonik tersebut kepada teman-temannya, termasuk seorang wanita bernama Mary S. Hill, dan bahkan memberikannya kepada kuda pacunya. Pada bulan September tahun 1930, keadaan mulai tidak beres. Pertama, temannya, Mary Hill, meninggal mendadak karena sebab misterius, dan tidak lama setelah itu, Eben yang sudah mengkonsumsi sekitar 1.400 botol Raditor mulai mengalami sakit kepala parah dan nyeri hebat di rahangnya. Seorang spesialis sinar X Manhattan, yaitu Joseph Manning Steiner, yang telah memeriksa beberapa radium girls, langsung mengenali kondisi Eben yang keracunan radium. Pada tanggal 15 September tahun 1930, Robert Hinerwin, seorang pengacara untuk Komisi Perdagangan Federal, datang ke rumah Eben untuk melakukan wawancara tentang khasiat obat paten dan minuman energi bernama Raditor. Tapi ketika Eben membuka pintu, Win ketakutan melihat separuh wajah Eben telah hilang dengan hanya 2 gigi tupai yang menonjol dari pecahan tulang di bawah hidungnya. Karena ketenaran Eben, penyakitnya yang aneh ini menyebabkan reformasi dramatis dalam industri obat paten radioaktif. Komisi Perdagangan Federal juga mengajukan pemberhentian perdagangan radium oleh Bailey Radium Laboratory pada tanggal 19 Desember 1931. Beberapa bulan setelah itu, yaitu pada tanggal 31 Maret 1932, Eben Byers meninggal dunia dengan penyebab kematian terdaftar sebagai nekrosis rahang, abses otak, anemia sekunder, dan pneumonia terminal. Majalah Time edisi 11 April 1932 juga membuat kesaksian dari Robert Hinerwin yang mengatakan masih muda dan waspada secara mental. Dia hampir tidak bisa berbicara dan kepalanya dibalut perban. Dia telah menjalani 2 operasi berturut-turut, di mana seluruh rahang atasnya kecuali 2 gigi depan dan sebagian besar rahang bawahnya telah dicabut. Semua jaringan tulang yang tersisa dari tubuhnya perlahan-lahan hancur dan lubang-lubang benar-benar terbentuk di tengkoraknya.
Kematian Eben Byers tidaklah sia-sia. Itu menarik perhatian pada bahaya radiasi sebagai bentuk perawatan medis dan perlahan-lahan radium dan radiator dihilangkan dari praktek sehari-hari. Eben dimakamkan di Pittsburgh di dalam peti mati berlapis timah yang dirancang untuk menyerap radiasi apapun yang datang dari tubuhnya setelah kematian. Jadi teman-teman, dari kisah Eben Byers kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita jangan mudah gampang percaya dengan klaim kesehatan tanpa adanya bukti ilmiah. Kemudian kita harus memprioritaskan keselamatan dan kesehatan. Jangan sampai kita mengambil resiko hanya demi solusi yang cepat. Terakhir, kehidupan itu berharga dan rapuh. Mari kita berhati-hati dalam menjaga kesehatan dan tidak meremehkan potensi berbahaya dari sesuatu yang tampaknya tidak berbahaya. Itu saja dari aku. Terima kasih. Aku Indah Kurnia, pamit undur diri. Bye-bye.